Shalom adik-adik. Wow, luar biasa Kak Tirsa. Apa kabarnya Kak Tirsa? Luar biasa Luar dong. biasa juga. Adik-adik yang di rumah bagaimana nih? Wow, luar biasa. Ini tahun baru ya. Ya benar. Wah, tahun baru 2022. 2022, betul. Di minggu yang ketiga sekarang Ya. Ketiga atau kedua? Ketiga. Ya. Iya. Oke. Nah, di minggu yang ketiga ini tetap semangat yang baru untuk kita memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Betul kan ya? Iya, makanya jangan males-males ya Kak ya. Iya benar. Betul, jangan cuma duduk-duduk aja. Yuk, semangat yang baru untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Oke, yuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan kita akan mulaikan ibadah kita. Ya Kak Tirsa ya? Ya. Yuk adik-adik tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tolong sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir supaya kami bisa mengikuti ibadah dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, karena ini tahun baru, semangat baru, minggu yang baru juga. Ya. Kita mau ajak adik-adik semuanya untuk jalan-jalan. Oke? Kita mau naik ke atas gunung yang tinggi. Untuk kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Yuk tetap bangkit berdiri, kita tepuk tangan semuanya. Kita mau naik mendaki gunung yang tinggi ya. Oi, amin. Semangat semuanya. Bergerak ya buat Tuhan. Ya. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Ku daki lagi. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Tunggu Kak. Kak Tirsa, waktu mendaki itu capek gak? Capek kan? Pasti iya. capek. Keringetan ya. Mereka Bener. udah keringetan belum ya? Kayak Wah sama belum Kak Tirsa kayaknya. sudah keringetan Iya di sini kita ya. udah. Makanya supaya kita sama-sama keringetan, semangat lagi kita mendaki ya. Nyanyi pujian ini. Daki gunung yang tinggi. Turun. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada. amin. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Nah, kalau mendaki biasanya perlu perlengkapan ya kan? Iya benar. Mereka pasti sudah sarapan kan? Pasti. Nah, sudah sarapan berarti harus lebih semangat lagi ya. Iya. Supaya cepet naik ke gunungnya. Benar. Oke, yuk kalau begitu kita aja lagi. Kalian tetap semangat untuk bersama-sama mendaki ya. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada. ya. Di kiri kau ada. Amin. Di atas dan di bawah kau ada. Disuka. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada. Di kanan kau ada. Ye. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Ya. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh karena apa? Karena Engkaulah Yesus. Yeay.
luar biasa. Wah, capek juga ya naik ke gunung ya. Iya, Wah. ngos-ngosan nih. Betul, ngos-ngosan juga. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Oh, sampai di atas kita lihat pemandangannya bagus sekali kan Iya, Kak Tirsa? benar. Bagus sekali. Adik-adik pernah naik gunung? Ada yang pernah, ada yang belum ya. Iya. Nah sekali-kali nanti kalian naik ke gunung ya. Atau ajak Kak Yusafat naik ke gunung. Boleh lah ya. Kita mau lihat pemandangan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita. Kita mau undang Yesus. Yesus sedang ketuk pintu hati kita. Yesus mau masuk di dalam hati kalian semuanya. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Tok, tok, tok. Ya, masih ingat kan? Nah, masih ingat. Tok, 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Lagi. Tok, 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 tok. Pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Kak Tirsa, itu adik-adik di rumah, mereka mau nyanyikan pujian ini pakai gerakannya. Iya. Ya, adik-adik tadi kan kelihatan doa, kepinginnya gerakannya, ya, kepingin pakai gerakan. Cari berdua-berdua, ajak papa atau mama atau kakak atau temenmu yang ada di situ ya. Kita nyanyikan pujian ini pakai gerakannya ya. Ingat-ingat ya, jangan lupa. Kalau lupa, lihat gesol sama Kak Tirsa ya. Yuk, sama-sama katakan. Tok, 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Lagi ya, lagi yuk ketok. Tok, 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Ya, Tok, 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 tok. Pintu hatimu. jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, Sukacita jika kau selalu. dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, Sukacita Yesus kan selalu. masuk. Yesus kan masuk dalamnya, Sukacita lagi. selalu. Yesus mau masuk hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, Sukacita selalu. Yeay. Masih ada yang cemberut gak? Enggak ya? Enggak dong. Ah, Yesus sudah masuk dalam hati kalian. Dan saatnya Yesus mau berfirman buat kalian semuanya ya. Siapkan hati kita untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Yuk beri hati yang paling baik, tanah hati yang terbaik untuk diisi dengan firman Tuhan. Tahun baru ini Tuhan mau berbicara apa buat kalian semuanya, buat kita semuanya. Kita buka hati kita seperti Samuel yang selalu taat dan dengar-dengaran. Kalian pun juga harus seperti itu ya. Nyanyikan pujian ini sama-sama yuk. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil Yang taat dengar-dengaran. Lagi katakan sungguh-sungguh pujian ini. Mari Tuhan berfirman.
kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pujian ini katakannya pendek, tapi kita mau mencontoh, kita mau taat, kita mau dengar-dengaran. Untuk itu nyanyikan pujian sungguh-sungguh. Tuhan, mari berfirman buat saya. Aku mau bertumbuh, aku mau jadi anak yang taat, aku mau jadi anak-anak yang dengar-dengaran. Di tahun yang baru ini aku mau punya sesuatu yang baru buat Tuhan, punya semangat yang baru buat Tuhan. Yuk, kayak sahabat, ajak kalian nyanyi sungguh-sungguh pujian ini. Katakannya pendek, tapi ini sangat bermakna. Kalian akan jadi berkat, akan diberkati oleh Tuhan. Nyanyikan pujian sungguh-sungguh kembali. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengar. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepadamu. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sekarang kami mau dengar firman-Mu, berkati kami, tolong kami supaya dapat mengerti dan bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sudah siap catatannya, Alkitabnya? Sekarang kita buka Alkitabnya di Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai 18 ya. Kalian yang masih bingung Lukas di mana? Lukas ada di Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas. Cari pasal yang ke-17. Sebelumnya Kak Osin mau tanya sama kalian. Kalian pernah dapat hadiah? Oh, pasti pernah. Nah, hadiahnya dalam bentuk barang atau ada yang pernah mendapatkan uang? Oh, ada juga yang pernah. Nah, kalau seandainya nih, Kak Osin tanya, kalian dapat hadiahnya HP yang keren, keluaran terbaru, yang semua fitur-fitur yang kalian butuhkan ada di situ. Apa yang akan kalian lakukan dengan hadiah itu, dengan HP itu? Mungkin ada yang bilang gini, oh Kak, aku sudah punya HP yang keren juga. Aku mau jual saja HP-nya. Lumayan, punya uang, aku mau beli yang baru, mainan terbaru, katanya gitu. Oh, berarti kalian lebih mengutamakan mainan. Oh, oke. Lebih penting mainan. Terus ada yang bilang, oh Kak, aku mau jual, uangnya buat pesta, makan-makan. Ah, berarti yang terpenting makanan. Terus ada yang gini, oh Kak, HP-nya mau aku pakai sendiri, lumayan loh, keren, keluaran terbaru, fitur-fiturnya bagus lagi, semuanya terbaru. Berarti yang terpenting adalah HP. Nah, itu semua orang, semua anak-anak memiliki sesuatu yang terpenting dalam hidupnya. Ya, Kak Osin mau ngajarin kita,
apa sih yang paling terpenting dalam hidup kita? Seharusnya apa yang paling penting dalam hidup kita? Nah, ada sebuah cerita di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 18. Ya, kalau kalian sudah buka Alkitabnya, di situ kisahnya tentang ke-10 orang kusta. Ya, orang kusta. Kusta itu kayak apa sih, Kak? Nah, ceritanya begini. Zaman dulu di perbatasan kota Samaria dan Galilea, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan melewati kota itu. Nah, tiba-tiba datanglah 10 orang kusta menemui Tuhan Yesus. Adik-adik, sakit kusta itu penyakit yang sangat mengerikan. Ya, kalau orang yang terkena sakit kusta, mereka itu harus tinggal jauh dari keluarga mereka, jauh dari orang-orang yang sehat. Kalau sekarang itu harus dikarantina, begitu ya. Terus sakit kusta itu bukan hanya mereka merasa sakit, tapi ada bagian tubuh yang mengerikan sekali adik-adik. Ada yang sampai jarinya putus, hilang karena sakit kusta itu. Jadi itu penyakit yang sangat mengerikan pada waktu itu. Nah, ke-10 orang kusta ini datang kepada Tuhan Yesus kemudian berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Maksudnya apa? Mereka mau sembuh. Ya, semua orang yang sakit pasti kepengen sembuh. 10 orang kusta ini kepengen sembuh. Mereka berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus supaya disembuhkan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka begini, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Loh, kok ke imam-imam sih? Kok Tuhan Yesus bukannya nyembuhin mereka tapi ke imam-imam? Ngapain? Nah, zaman waktu itu ketika orang sakit kusta, para imamlah yang akan menentukan orang itu sembuh atau tidak. Jadi Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam-imam. Oh gitu ya. Kemudian mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Mereka segera berangkat pergi kepada imam-imam. Di mana imam-imam? Imam-imam ada di Bait Allah. Wah, bukan cuma itu, mereka cepet pergi. Ya, gak sabar kepengen sembuh. Ya, orang sakit pasti pengen cepat sembuh. Wah, cepet-cepetan mereka kejar-kejaran, cepet-cepetan. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan penyakit kusta yang mereka alami semuanya menjadi hilang. Yang tadinya diperban-perban itu, yang jarinya putus, mereka wah sembuh, aku sembuh. Mereka semua senang, gembira. Wah sembuh, ayo kita pergi, kita sudah sembuh. Oh, mereka sembuh dalam perjalanan. Tapi ada satu orang yang kemudian ingat, oh iya ya, Tuhan Yesus yang menyuruh kita pergi kepada imam. Lalu dia bilang, aku akan kembali kepada Tuhan Yesus, memberitahukan kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Wah, dia cepat lari kembali kepada Tuhan Yesus. Sambil dia lari, sambil dia memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. Mungkin dia sambil nyanyi memuji Tuhan dalam perjalanan. Dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Ya, kemana yang tadi yang 9? Tuhan Yesus bertanya, bukankah ada 10 orang yang sakit kusta? Lalu kenapa cuma 1? Yang lainnya kemana? Yang 9 kemana ya adik-adik? Mereka sudah pergi kegirangan karena sudah sembuh. Mereka lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tapi 1 orang tadi yang tahu berterima kasih, yang tahu yang terpenting dalam hidupnya adalah dia harus berterima kasih. Dia tahu siapa yang menyembuhkan dia. Yesuslah yang terpenting. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, di sini adik-adik kita belajar dari seorang yang sakit kusta yang sembuh dan kembali kepada Tuhan Yesus. Belajar apa? Apa yang terpenting dalam hidup kita? Kita harus pikirkan terlebih dulu. Apa yang terpenting? Dia tahu yang terpenting adalah Yesus. Dia jadikan Yesus yang terpenting dalam hidupnya. Dia tahu kalau bukan Tuhan Yesus, dia tidak akan sembuh. Coba tadi bayangkan,
Dalam perjalanan belum ada yang mengobati mereka. Belum ketemu imam. Dalam perjalanan, di tengah perjalanan, mereka semua sembuh. Kalau bukan Tuhan Yesus, tidak mungkin, ya. Pasti karena Tuhan Yesus. Mereka sudah banyak mendengar Tuhan Yesus membuat mujizat, menyembuhkan penyakit, ya, dan lain sebagainya. Dia ingat pasti ini Tuhan Yesus, ya, dan dia berkomitmen Tuhan Yesus harus menjadi yang utama, yang terpenting dalam hidupnya. Bagaimana caranya? Menjaga hati seperti ayat hafalan kita hari ini, ya. Lukas 6 ayat 45, ya. Ayatnya memang agak panjang adik-adik, tapi kakak percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia ketika kita mengucapkan berkali-kali dan kita menghafalkannya. Yuk kita baca sama-sama yuk. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Sekali lagi ya, Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Apa maksudnya? Nah, begini adik-adik, mari kita isi perbendaharaan hati kita dengan hal-hal yang baik. Ya, kita mengasihi Yesus, bersyukur pada Tuhan Yesus, berbuat baik, jadi saksi, dan masih banyak hal-hal lainnya yang bisa kita lakukan. Paling penting, jadikan Tuhan Yesus sebagai hal yang terpenting dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan Yesus bilang begini, loh, mana yang lainnya yang berbuat baik? Kok cuma satu saja? Yang lainnya mana? Jangan sampai seperti itu ya. Mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai yang terpenting dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tolong kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu. Tuhan, berkati kami juga supaya kami selalu menjadikan Engkau sebagai hal yang terpenting dalam hidup kita, dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur dan selalu berbuat baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Oke adik-adik dan sobat Rocky semuanya, wah kalian sudah dengerin firman Tuhan yang luar biasa. Bahwa ada tadi siapa? 10 orang kusta. Iya, benar. Mereka semua sama-sama disembuhkan, tetapi yang kembali berterima kasih hanya berapa? Satu. Waduh, mereka yang tahu berterima kasih hanya satu. Nah, tadi firman Tuhan jelaskan bahwa yang terpenting, apa yang kamu anggap penting, semuanya itu harus dikasih ke Tuhan terlebih dahulu. Ya, yang terpenting adalah Tuhan, utamakan Tuhan. Nah hari ini pun Kak Yosafat, Kak Tirsa percaya kalian semua sudah mengutamakan, memberikan yang terpenting yaitu beribadah kepada Tuhan. Dan gak pernah Tuhan tidak memberkati. Tuhan akan selalu memberkati kalian semuanya ya. Jadi kalau kalian sudah lakukan yang terpenting buat hidup kalian, buat masa depan kalian, Tuhan pun akan memberkati kalian semuanya. Yuk kalau begitu kita mau siapkan hati kita akan memberikan korban persembahan dan kita akan sama-sama berdoa ya. Belajar beri yang terbaik, yang terpenting belajar memberikan persembahan yang terbaik. Yuk tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kami sudah belajar firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau belajar memberikan yang terbaik bagi Engkau. Apapun yang Kau berikan dalam kehidupan kami, ajar kami untuk kami selalu memberikan yang terbaik buat Engkau. Lakukan Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Tuhan Yesus memberkati setiap sekolah kami, pendidikan kami, memberkati dalam keluarga kami semuanya. Apapun yang mereka, orang tua kami perlu dan butuhkan, Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memberkati keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya persembahan kami Tuhan akan memberkati Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa buat seluruh teman-teman kami semuanya dimanapun mereka berada, di dalam keadaan apapun mereka semuanya. Tuhan Kau memberkati mereka, biarlah Kau memberkati dalam sekolah mereka, memberkati dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadikan mereka juga menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang tahu mementingkan
untuk selalu taat beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, bahkan selalu berdoa kepada Tuhan. Memberkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat ibadah yang sudah diberkati hari ini Tuhan. Kayak bersyukur kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Kak Tirsa, Kak Yosafat, saatnya kita akan pamitan ya. Dan jangan lupa selalu like dan subscribe ya. Supaya kalian semuanya tetap ada ikut ibadah ya. Ibadah Rocky setiap hari Minggu jam berapa? Jam 9 pagi. Jam 9 pagi, jangan lupa itu ya. Ajak teman-temanmu juga untuk like dan subscribe supaya semuanya teringat lonceng-lonceng itu berbunyi jam ibadah kalian ya. Oke, kalau begitu saatnya pamitan. Kak Yosafat dan Kak Tirza. kita ucapkan berkat ya. Ya. God bless you. Sampai jumpa.